Apa iya? Roh Kudus adalah seorang manusia yang bisa dipegang, diraba, dan merupakan sebuah wujud dari bentuk manusia. Mari kita bongkar bersama-sama. Sebelumnya teman-teman, jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe channel ini agar teman-teman tidak ketinggalan video-video menagar saya secara gratis. Dan buat teman-teman yang muslim, biasakanlah diri kalian untuk menonton video-video dari kami, anak-anak Kristen, untuk mengklarifikasi apa yang salah terkait iman percaya kami dengan secara tuntas agar kalian bisa mengerti apa isi dalam Alkitab kami. Mari kita bongkar bersama-sama apa itu Roh Kudus. Yang pertama, Roh Kudus di dalam kitab Yoel, Perjanjian Lama. Kitab Nabi Yoel pasal 2 ayat 28 sampai dengan 32. Apa iya? Roh Kudus ini berupa seorang manusia yang lahir dalam bentuk Roh Kudus. Mari kita baca bersama-sama. Yoel pasal 2 ayat 28 sampai 32 dengan judul Hari Tuhan. Kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi, teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Juga ke atas hamba-hambamu laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu. Aku akan mengadakan mujizat-mujizat di langit dan di bumi, darah dan api dan gumpalan-gumpalan asap. Matahari akan berubah menjadi gelap gulita dan bulan menjadi darah sebelum datangnya hari Tuhan yang hebat dan dahsyat itu. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Sebab di Gunung Sion dan di Yerusalem akan ada keselamatan seperti yang telah difirmankan Tuhan. Dan setiap orang yang dipanggil Tuhan akan termasuk orang-orang yang terlepas. Apakah di sini Allah berbicara tentang sebuah wujud atau seseorang, atau Allah berbicara kepada Yoel bahwa Allah akan mencurahkan seorang manusia dalam bentuk Roh Kudus? Apa kata Allah? Kita baca sekali lagi. Kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku di sini adalah Allah, akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Jadi pertanyaannya buat teman-teman yang mualaf, apakah Muhammad itu rohnya Allah? Iya, masihkah kalian mau membohongi teman-teman kami yang muslim dengan sepenggal ilmu kalian yang begitu di bawah nalar, di luar logika sama sekali? Ustadz Kainama terutama, ia memakai bahasa Yunani, Ibrani, Aramik, dan segala macam untuk mengklaim kebenaran-kebenarannya tentang apa yang dia sampaikan. Padahal dia sendiri tidak mengerti apa itu Roh Kudus. Roh Kudus itu bukanlah seorang manusia, bukan sebuah wujud. Tapi Roh Kudus itu berasal dari dalam diri Allah itu sendiri. Mengapa demikian? Iya, karena Allah sendiri mengatakan di kitab Yoel pasal 28 tadi, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Semua manusia, Allah akan mencurahkan rohnya kepada semua manusia. Bukan hanya kepada satu orang, tapi semua manusia. Dan Roh Kudus itu Allah curahkan di mana? Apakah di Arab? Tidak. Sekali lagi tidak. Allah tidak mencurahkan Roh Kudus itu di Arab. Dan apakah waktu kelahiran Nabi Muhammad
Ada begitu banyak mujizat di langit dan di bumi? Tidak ada sama sekali. Karena firman Tuhan mengatakan demikian, bahwa pada hari Allah akan mencurahkan rohnya ke atas semua manusia, maka akan ada tanda-tanda dahsyat di langit dan di bumi. Matahari akan berubah menjadi darah dan gelap gulita akan meliputi dunia. Dan apakah ini terjadi pada saat Muhammad lahir? Jawabannya tidak. Jadi sekali lagi, Yoel tidak pernah mengatakan bahwa Roh Kudus itu adalah seorang manusia. Dan janji Allah mencurahkan Roh Kudus itu di Sion, di kota Yerusalem. Masih tidak percaya? Kita buka di Perjanjian Baru Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1-13. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1-13 dengan judul Pentakosta. Pentakosta sendiri dalam artian bahasa Indonesia yaitu hari pencurahan Roh Kudus. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Ingat, di satu tempat. Bukan di seluruh daerah, di seluruh dunia, tidak. Tapi di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Apa iya Muhammad langsung turun dari langit tiba-tiba seperti tiupan angin keras? Ustadz Kainama tolong jawab ya. Apa iya kelahiran Muhammad itu seperti tiupan angin dari langit yang turun seperti nyala lidah api dan hinggap di atas kepala rasul-rasul Tuhan itu saat itu? Apa iya? Lanjut. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang berterbaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Apa iya sekali lagi? Waktu Muhammad lahir dan Muhammad memenuhi semua orang-orang di sekitarnya, dan orang-orang di sekitar Muhammad berbicara tentang bahasa-bahasa orang-orang saat itu yang melihat Nabi Muhammad. Apa iya? Sehingga teman-teman yang mualaf bisa mengklaim bahwa Kisah Para Rasul dan Yohanes berbicara tentang Muhammad. Belajar yang baik. Sampaikanlah hal-hal yang baik kepada mereka yang mendengar ceramah-ceramah kalian, para mualaf-mualaf bodoh. Jangan memakai agama untuk mencari kepentingan pribadi kalian. Ingat, hukuman Tuhan berlaku bagi siapa saja. Kita lanjut. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Berarti bahwa pada saat itu, pada saat Yesus pernah ada di bumi dan setelah naik ke surga, dan di saat dia mencurahkan Roh Kudusnya, semua orang percaya yang ada di kolom bumi ini berkumpul di satu tempat yang bernama Yerusalem di saat pencurahan Roh Kudus akan diberikan dari Tuhan kepada murid-muridnya. Orang-orang tidak pernah pergi menyaksikan Nabi Muhammad lahir di Arab. Dan Tuhan tidak pernah memerintahkan orang-orang untuk ke Arab, berkumpul di Arab untuk melihat, menjadi saksi tentang kelahiran Muhammad. Tetapi mereka berkumpul di Yerusalem untuk menerima apa yang telah dijanjikan oleh Yesus Kristus bagi murid-muridnya. Dan semua orang percaya, orang Yahudi yang ada di kolom bumi ini berkumpul di Yerusalem, termasuk murid-murid Tuhan Yesus. Untuk apa? Untuk menerima janji
dari Yesus Kristus, yaitu akan memberikan seorang penghibur bagi mereka. Ya, seorang di sini bukan dalam bentuk manusia, tetapi dalam bentuk kekuatan spirit yang tidak bisa diraba dan dipegang, namun bisa dirasakan kehadirannya, yaitu Roh Kudus. Dan sekali lagi, mereka menerima Roh Kudus ini bukan di tanah Arab, tapi di Yerusalem, di Sion. Oke, sampai di sini jelas? Kita lanjut. Dan setelah murid-murid Yesus dan orang-orang pada saat itu menerima kuasa Roh Kudus, apa yang terjadi? Nubuatan di kitab Yoel ini terjadi. Salah satunya bahwa mereka berbicara dalam bahasa-bahasa yang berbeda-beda. Bahkan murid-murid Yesus yang adalah orang-orang Galilea berbicara dalam bahasa yang mereka sendiri tidak mengerti, namun dikuasai oleh Roh Kudus. Mereka berbicara dalam bahasa-bahasa sebagai berikut. Yaitu bahasa orang Patria, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Ingat, di sini ada disebutkan orang Arab. Jadi orang-orang Arab juga dan orang-orang Mesir juga menyaksikan secara langsung pencurahan Roh Kudus kepada murid-murid Yesus. Di mana? Di Yerusalem, bukan di Arab. Sehingga orang-orang Arab yang saat itu berkumpul di Yerusalem merasa bingung. Mengapa murid-murid Yesus yang adalah orang-orang Galilea bisa berbicara dalam bahasa mereka, orang Arab dan orang Mesir? Ini tidak mungkin kalau hanya seorang manusia yang menguasai mereka. Hanya Roh Kudus yang dapat membuat hal yang hebat ini. Dan ini adalah mujizat atau nubuatan Tuhan yang tergenapi di perjanjian baru. Lewat apa? Lewat janji Yesus Kristus kepada murid-muridnya. Jadi sekali lagi bahwa klaim dari teman-teman kita yang mualaf-mualaf, yang mengaku mantan pastor, mantan pendeta, misionaris, dan juga biarawati, kalian punya klaim tentang Muhammad dalam Alkitab kami atau Roh Kudus itu adalah Muhammad, telah saya patahkan saat ini. Kalian tidak bisa lagi berargumen karena Alkitab kami tidak berbicara sedikit pun tentang Muhammad. Tidak ada lagi nabi setelah Yesus Kristus. Yang ada adalah rasul-rasul. Dan sampai saat ini yang masih ada yaitu Roh Kudus yang ada untuk kita, menemani kita seluruh umat yang ada di muka bumi ini. Dan mengapa sampai saat ini masih banyak orang yang tidak mau menerima kenyataan ini, bahwa yang dijanjikan Yesus itu benar-benar Roh Kudus dan bukan seorang manusia. Ini tertulis di Kisah Para Rasul pasal 2 ayat yang ke-12 dan 13. Mereka semua tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, "Apakah artinya ini?" Tetapi orang lain menyindir, "Mereka sedang mabuk oleh anggur manis." Yang sering mengatakan ini siapa? Iya, mereka yang tidak mengerti dengan Kristen. Mereka yang tidak mengerti dengan Roh Kudus. Mereka yang tidak mengerti dengan Yesus Kristus. Seperti siapa? Kainama, Yahya Waloni, Felix Yao, Eric Molaf Channel,
Irene Handono, dan Hani Kristianto, Moko Ginta, Bangun Samudra. Karena mereka tidak paham dan mereka tidak mengerti, sehingga mereka mencari jalan bagaimana agar mereka bisa dikenal oleh banyak orang. Dan mereka memfitnah Alkitab. Mereka memfitnah kami orang Kristen bahwa yang kami percaya bukanlah Tuhan. Dan klaim daripada Ustadz Kainama bahwa roh itu adalah Muhammad, salah 1001% salah. Roh Kudus bukanlah berwujud manusia, namun Roh Kudus adalah berwujud spiritual dari dalam diri Allah sendiri. Jadi kami orang Kristen percaya dengan Tritunggal, 3 di dalam 1 dan 1 di dalam 3. Allah Bapa, Firman yaitu Yesus Kristus, dan Roh Kudus yaitu kekuatan dari Allah dan Firman itu sendiri. Oke, teman-teman yang Muslim bisa mengerti toh? Masihkah kalian mau mendengar ocehan-ocehan bodoh dari orang-orang yang seharusnya belajar dari kalian, yaitu mereka para mualaf-mualaf yang saat ini kalian berikan panggung untuk mereka menari-nari lewat kebodohan mereka. Akhirnya Shalom dan Roh Kudus memberkati kita di dalam kasih sayang Tuhan Yesus Kristus.